di pelosok Jawa Barat, ada makam-makam yang dikeramatkan. Orang-orang datang dari jauh, membawa bunga, berdoa, bahkan ada yang bermalam di sana. Mereka percaya, ini adalah makam para wali. Tapi, benarkah demikian? Sejarah Islam di Jawa Barat punya perjalanan panjang. Para ulama, raja, hingga tokoh-tokoh spiritual ikut menyebarkan ajaran Islam ke tanah Sunda. Salah satu nama besar adalah Sunan Gunung Jati, yang dikenal sebagai penyebar Islam di Cirebon dan sekitarnya. Tapi, tidak semua makam yang dianggap keramat itu jelas asal-usulnya. Beberapa punya catatan sejarah, tapi banyak juga yang hanya berdasarkan cerita turun-temurun. Inilah yang membuat banyak makam di Jawa Barat diselimuti misteri. Sebagian orang percaya, makam-makam ini benar-benar milik tokoh-tokoh Islam berpengaruh. Tapi yang lain, justru meragukannya. Apakah makam ini adalah peninggalan sejarah? Atau hanya legenda yang terlanjur dipercaya? Di berbagai pelosok Jawa Barat, makam-makam tertentu dianggap suci. Orang-orang datang berbondong-bondong, ada yang membawa doa, ada yang sekadar berziarah, tapi ada juga yang datang untuk meminta sesuatu. Kesembuhan, keberkahan, bahkan kejayaan dalam hidup. Tapi, apakah benar makam-makam ini adalah tempat peristirahatan para wali? Atau hanya sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun? Salah satu makam yang paling terkenal adalah makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Banyak yang percaya, beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang sufi besar yang memiliki ilmu luar biasa. Bahkan, di dekat makamnya ada sebuah gua misterius yang diyakini sebagai tempat beliau bertapa dan mendapatkan ilmu spiritual. Tapi, benarkah itu makam beliau? Atau ada cerita lain yang belum terungkap? Lalu ada makam Prabu Kian Santang di Garut. Legenda menyebutkan, beliau adalah putra Prabu Siliwangi yang memeluk Islam setelah bertemu dengan Sayyidina Ali dalam sebuah peristiwa gaib. Tapi anehnya, makam Kian Santang tidak hanya ada di satu tempat. Di Garut ada, di Cirebon ada, bahkan di Bogor pun ada yang mengklaim memiliki makamnya. Jadi, mana yang asli? Ataukah ini sekadar simbol, bukan makam yang sebenarnya? Ini bukan satu-satunya kasus. Di beberapa daerah lain, kita juga menemukan makam-makam wali yang diyakini memiliki lebih dari satu lokasi. Mengapa bisa terjadi? Apakah ini bagian dari tradisi yang berkembang? Ataukah ada motif lain di balik munculnya makam-makam keramat ini? Juru kunci, suara serak, penuh makna. Yang jelas, makam-makam ini bukan sekadar tempat peristirahatan, tapi juga menjadi simbol perjuangan, keyakinan, dan mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanah dan batu nisan. Makam-makam ini telah menjadi bagian dari tradisi. Tapi, apa sebenarnya yang dipercaya oleh masyarakat? Apakah ini bentuk penghormatan, atau justru menyimpang dari ajaran Islam? Di video berikutnya, kita akan melihat lebih dalam ke dalam kepercayaan yang mengakar di masyarakat, dan mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Di berbagai pelosok Jawa Barat, makam-makam keramat bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir. Lebih dari itu, mereka dianggap sakral. Sebagian orang percaya, berziarah ke makam ini bisa membawa berkah. Doa-doa yang dipanjatkan konon akan lebih mudah terkabul. Tapi, apakah ini ajaran Islam? Atau sesuatu yang justru berasal dari tradisi yang lebih tua? Sebelum Islam menyebar, masyarakat Sunda sudah memiliki tradisi penghormatan terhadap arwah leluhur. Beberapa tempat yang dianggap sakral dulunya adalah petilasan para raja atau tokoh spiritual. Ketika Islam datang, tradisi ini tidak serta-merta hilang, justru berbaur dengan ajaran baru. Inilah yang membuat makam-makam wali juga dikeramatkan, seolah-olah menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam spiritual. Tapi disinilah perdebatan dimulai. Sebagian ulama menilai, mengunjungi makam wali adalah bentuk penghormatan yang diperbolehkan, selama tidak meminta sesuatu selain kepada Tuhan. Tapi ada juga yang menganggap ini bisa menjurus ke kesirikan. Misalnya, saat seseorang mulai percaya bahwa wali-wali ini bisa memberikan kekuatan, keselamatan, bahkan rezeki. Peziarah, suara pelan, penuh keyakinan. Saya kesini bukan buat minta macam-macam, cuma mau ngalap berkah. Wali itu kekasih Allah. Kalau kita datang ke tempat mereka, insya Allah doa kita lebih mudah diterima. Ustaz, Islam mengajarkan kita untuk hanya berdoa kepada Allah. Ziarah ke makam boleh, tapi kalau sampai meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal, itu bisa berbahaya bagi akidah. Di satu sisi, makam-makam ini telah menjadi bagian dari budaya yang mengakar kuat.
Tapi di sisi lain, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah semua yang dipercaya oleh masyarakat ini benar-benar berasal dari ajaran Islam? Atau ada unsur-unsur lain yang ikut mempengaruhi? Namun yang lebih menarik, beberapa makam ini memiliki cerita yang berbeda dari yang kita kira. Ada makam-makam yang ternyata bukan milik wali, tapi tokoh lain yang kisahnya sengaja ditutupi. Kenapa bisa begitu? Siapa yang menyebarkan kisah ini? Dan, ada motif apa di baliknya? Banyak yang percaya bahwa makam-makam wali di Jawa Barat adalah tempat peristirahatan para penyebar Islam. Tapi, bagaimana kalau ternyata beberapa di antaranya bukanlah makam wali sama sekali? Bagaimana kalau ada nama-nama lain yang sengaja dihilangkan dari sejarah, atau bahkan sengaja disamarkan? Salah satu makam yang penuh misteri adalah makam Syekh Kuro di Karawang. Beliau dikenal sebagai penyebar Islam pertama di Tanah Sunda, tapi ada satu kejanggalan. Sejumlah sumber menyebutkan makam beliau berada di satu lokasi, tapi ada versi lain yang menyebutkan makamnya berada di tempat berbeda. Jadi, yang mana yang benar? Dan bukan cuma Syekh Kuro. Makam Prabu Kian Santang juga menyimpan teka-teki. Banyak yang menganggap beliau adalah tokoh nyata, putra dari Prabu Siliwangi yang masuk Islam. Tapi beberapa sejarawan justru meragukan keaslian kisah ini. Ada yang percaya bahwa makam-makam yang disebut sebagai makam Prabu Kian Santang sebenarnya adalah petilasan tokoh lain, yang kemudian dikaitkan dengan legenda Islamisasi di Tanah Sunda. Kenapa bisa ada lebih dari satu makam untuk satu tokoh? Apakah ini hanya kesalahan sejarah? Atau ada alasan lain yang lebih besar? Beberapa teori menyebutkan bahwa dalam proses Islamisasi di Jawa Barat, makam-makam ini mungkin digunakan sebagai simbol untuk menggantikan tempat-tempat keramat yang sebelumnya dihormati dalam kepercayaan lama. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam tanpa harus meninggalkan sepenuhnya tradisi leluhur mereka. Tapi jika benar begitu, maka pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali membangun narasi ini? Apakah ini bagian dari strategi dakwah? Ataukah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan makam-makam ini untuk kepentingan lain? Sejarawan. Dalam banyak kasus, makam-makam keramat memang bisa menjadi pusat kekuatan sosial. Ketika sebuah makam dianggap sakral, orang-orang akan datang, ekonomi lokal berkembang, dan pengaruh dari tokoh yang dimakamkan di sana bisa bertahan selama ratusan tahun. Bisa jadi, makam-makam ini bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga pusat dari sesuatu yang lebih besar, kekuasaan, ekonomi, bahkan politik. Dan kalau memang begitu, apakah masih ada makam-makam lain yang kisahnya belum terungkap? Dan yang lebih penting, apakah kita selama ini telah mempercayai kisah yang salah? Setelah menelusuri makam-makam keramat di Jawa Barat, satu hal menjadi jelas, bahwa sejarah tidak selalu seperti yang kita percayai. Beberapa makam memang milik tokoh penting dalam penyebaran Islam. Tapi sebagian lainnya, mungkin hanya legenda yang terbentuk dari waktu ke waktu. Mitos, kepercayaan, dan sejarah seringkali bercampur menjadi satu. Kadang, kita sulit membedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanya cerita turun-temurun. Tapi pertanyaannya, apakah itu penting? Bagi sebagian orang, makam-makam ini lebih dari sekadar batu nisan. Mereka adalah simbol spiritual, tempat mencari ketenangan, bahkan pengingat tentang perjalanan panjang Islam di Tanah Sunda. Apakah makam ini benar-benar milik para wali atau bukan? Mungkin bukan itu yang utama. Yang lebih penting adalah nilai yang diwariskan, ajaran kebaikan, ketakwaan, dan perjalanan hidup yang menginspirasi. Tapi di sisi lain, kita juga harus bijak. Sejarah perlu ditelusuri dengan kritis, agar kita tidak sekadar mempercayai sesuatu tanpa dasar yang jelas. Menghormati sejarah bukan berarti menutup mata terhadap fakta yang mungkin berbeda dari yang kita yakini selama ini. Sejarawan. Menghormati leluhur dan para wali adalah bagian dari budaya kita. Tapi memahami sejarah dengan lebih mendalam juga penting, supaya kita tidak hanya mewarisi tradisi, tapi juga ilmu pengetahuan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik makam-makam keramat ini? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya secara pasti. Tapi satu hal yang jelas, sejarah selalu menyimpan rahasia, dan terserah pada kita apakah kita ingin menggali lebih dalam, atau tetap mempercayai cerita yang sudah ada. Karena di balik setiap makam, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Gimana menurut kalian? Apakah makam-makam ini benar-benar milik para wali, atau hanya legenda turun-temurun? Tulis pendapat kalian di komentar, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita sejarah lainnya.